Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yaum at-tasi' wal 'ishrin min syahri Rajab sanata 1446 lil hijrah. Nuwasil qira'atana fil mulakhas. Qad tawaqafna 'inda qawlihi munasabatul hadithi lil bab. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab mulakhas pada pagi hari ini, yang mana kita telah sampai pada munasabatul hadits lil bab. Penjelasan Syekh Soleh Hafizahullah terkait kesesuaian hadis ini dengan bab. Bab apa itu? Man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wala azab. Ya, hadis yang kemarin yang panjang yang diletakkan dalam kitab tauhid dalam bab ini itu kesesuaian apa? Kita baca. Qala rahimahullah, ana fihi syai'an min bayani makna tahqiqit tauhidi wa thawabi dzalika indallahi ta'ala. Nah, bahwasannya di dalam hadis tersebut terdapat sesuatu, yaitu penjelasan makna menyempurnakan merealisasikan tauhid. Nah, dengan apa itu kemarin ada empat: tidak meminta ruqyah, tidak apa melakukan kai, tidak bertatoyur, tidak dan juga melakukan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan bagaimana merealisasikan tauhid. Juga terdapat penjelasan tawabi dzalika indallahi taala. Pahala hal tersebut, pahala menyempurnakan tauhid di sisi Allah taala, yaitu apa namanya? Masuk surga bighairi hisab wala azab. Ini kesesuaian hadis dengan bab. Kemudian kita baca ma yustafadu minal hadis. Pelajaran atau faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, fadilatus salafi wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyati nam la yu'addunahu adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillahi. Nah, ini yang pertama. Bahwasannya ini menunjukkan keutamaan salaf. Nah, umat terdahulu dalam hal ini tabi'in. Tabi'in, nah, generasi kedua dalam Islam. Yang mana bahwasannya apa yang mereka lihat dari ayat-ayat samawiyah, tanda-tanda langit. Ini waktu di hadis diceritakan ada bintang jatuh. Ketika mereka melihat tersebut, mereka lah apa ini? Ya'ad. eh, ya. Nah, mereka menganggap, tidak menganggap, lah ya adunahu adatan. Ketika mereka melihat tanda-tanda langit, mereka tidak menganggap itu hal yang biasa saja. Adatan, tidak menganggap hal yang biasa saja. Namun itu bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Nah, ketika mereka melihat tanda-tanda langit tersebut, mereka mengetahui bahwasannya itu adalah sebagai tanda dari tanda-tanda Allah, ayah. Nah, tidak, bukan hal yang biasa saja. Kemudian yang kedua, hirsus salafi 'alal ikhlasi wa syiddati ibti'adihim 'anir riya. Semangatnya para salaf terhadap keikhlasan. Itu menunjukkan Husain ini ketika ditanya, apakah tadi malam bangun? Bangun. Namun saya tidak sholat. Takut orang-orang mengira, oh Masya Allah, malam tidak tidur. Malah sholat, tahajud satu malam. Ini semangatnya para salaf dalam menjaga keikhlasan. Dan juga jauhnya, sungguh betapa jauhnya mereka dari eh, ria, dari perbuatan ria. Kemudian yang ketiga,
hujjati ala sihhatil madhabi wa inayatus salafi bid-dalili. Nah, meminta hujjah dalam kebenaran pendapat, ya, madhab. Jika dikatakan, oh saya meminta tolong untuk diruqyah, apa hujahnya apa? Ditanya, diminta. Dan juga inayatus salaf bid-dalili. Betul-betul perhatian salaf. Salaf memperhatikan dalil. Nah, inayah perhatian, perhatian salaf terhadap dalil. Ini faedah yang ketiga, menunjukkan bagaimana para salaf betul-betul memperhatikan dalil. Nah, dan boleh saja meminta hujah untuk eh, kebenaran pendapat. Nomor empat, al-masyru'iyyatu atau masyru'iyyatul wuqufi 'inda dalili wal 'amalu bil 'ilmi wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsana. Nah, nomor empat, disyariatkannya berhenti. Nah, berhenti pada dalil dan beramal dengannya. Nah, barang siapa yang beramal dengan nah, mengamalkan apa yang telah sampai kepadanya, maka faqad ahsana, ia telah berbuat baik. Sebagaimana Husain bin Imran ada dapat hadis, dapat ilmu bahwasanya boleh diruqyah, nah langsung diamalkan. Nomor lima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan hikmah. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana adab dari tabi'in Imam Sa'id bin Jubair. Nah, kemudian yang keenam, ibahatur ruqyah. Bolehnya ruqyah. Yang nomor lima tadi apa? Menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan hikmah. Yang keenam, ibahatur ruqyah. Bolehnya ruqyah. Bagaimana yang disampaikan Husain dari Buraidah. Boleh ruqyah dari Ain wa Humah. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdal minhu. Nah, memberi petunjuk, irsyad. Memberi petunjuk kepada orang yang berpegang kepada sesuatu yang disyariatkan. Memberi petunjuk agar beralih kepada yang lebih utama daripada sesuatu yang dipegang tadi. Nah, ini kita lihat dari Sa'id bin Jubair ketika Husain meminta tolong untuk diruqyah. Nah, ruqyah memang masyru', ya, sesuatu yang disyariatkan. Namun ada yang lebih baik di situ, yaitu meninggalkannya. Sehingga Sa'id bin Jubair menunjukkan yang lebih baik daripada hal tersebut. Nomor 8, fadilatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi umamu. Keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana beliau eh, diperlihatkan kepada beliau umat-umat. Nah, ini ada di dalam hadisnya Ibnu Abbas yang telah kita baca kemarin. Uridat alayyal umamu. Kemudian nomor 9, anal anbiya mutafawitun fi adadi atsba'ihim. Nah, ini nomor 9, bahwasannya para nabi itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam hal jumlah pengikut mereka. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Atau bahkan disebutkan dalam hadis, ada yang tidak ada sama sekali. Ini para nabi. Kemudian yang nomor 10, al-ashir ar-raddu ala man ihtajja bil aktsari wa za'ama annal haqqo mahsurun fihim. Merupakan bantahan terhadap mereka-mereka orang yang ihtajja bil aktsar, berhujjah dengan jumlah, ya, dengan mayoritas jumlah yang banyak. Ada bantahan bagi orang yang seperti ini, berhujjah dengan banyak jumlah yang banyak.
dan menganggap mengklaim bahwasannya kebenaran itu hanya sebatas ada pada mereka-mereka yang banyak saja jumlahnya. Nah, ini ada bantahan. Bagaimana dalam hadis disebutkan ada nabi, nah, yang tidak ada pengikutnya, padahal mungkin kaumnya itu ribuan, ratusan ribu. Namun tidak ada sama sekali yang mengikuti nabi ini, sementara kebenaran itu berada di nabi itu. Ratusan ribu yang lainnya tidak masuk dalam kebenaran. Ini bantahan. Kemudian yang ke-11 annal wajibah ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Yang wajib adalah mengikuti kebenaran walaupun pengikutnya jumlahnya sedikit, ya walaupun jumlah pengikutnya sedikit. Yang wajib adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti jumlah pengikut. Kemudian yang ke-12 fadilatu Musa alaihi salam wa qaumih. Keutamaan Nabi Musa dan juga kaumnya. Ini diperlihatkan di situ di dalam hadis. Nabi melihat ada banyak sekali kaum Nabi Musa. Kemudian yang ke-13 fadilatu hadhil ummati wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 keutamaan dari umat ini. Ya bahwasannya mereka juga merupakan umat yang terbanyak aktsarul umam, terbanyak apa? Pengikutnya terhadap nabi mereka. Nah, nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kebenaran memang kebenaran itu ada pada mengikuti mengikuti kebenaran itu sendiri, bukan banyaknya. Namun tetap kalau yang mengikuti kebenaran banyak ini menunjukkan keutamaannya. Ya, lihat Nabi Musa banyak pengikutnya, ini menunjukkan keutamaan beliau dan juga menunjukkan di sini fadilatu hadhil ummah, keutamaan umat ini. Mana umat ini adalah umat terbanyak yang mengikuti nabinya. Nah, alhamdulillah kita termasuk dari umat ini. Kemudian yang ke-14, fadilatu tahqiqit tauhidi wa thawabihi. Keutamaan menyempurnakan, merealisasikan betul-betul tauhid. Ya, di dalam hadis itu, wa thawabihi dan juga ganjarannya, balasannya. Masuk jannah, dukhul jannah, bighairi hisab wala adab. Kemudian yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilmi wal mabahi. Nah, mubahatsati wal mubahatsati fi nususis syar'i. Jadi bahatsa yubahitsu mubahatsatan. Lil istifadati wa izharil haq. Bolehnya munadharah berdiskusi. Ya berdiskusi dalam hal ilmu dan juga membahas terkait dalil nas-nas, dalil-dalil syar'i. Nah, untuk istifadah mengambil faedah, mencari faedah ya, dan menampakkan kebenaran. Situ kita lihat Husain dan juga Sa'id bin Jubair rahimahumullah berdiskusi. Kemudian yang ke-16 amku ilmi salafi li ma'rifatihim anal madhkurina fil hadithi lam yanalu hadhil manzilata illa bi'amalin. Di dalamnya ilmu salaf, kedalaman ilmu salaf kita bisa lihat karena mereka yang mengetahui bahwasannya orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut itu mereka tidaklah memperoleh kedudukan tersebut kecuali dengan amal. Nah, disebutkan juga kemarin sudah di dalam makna ijmali ya, para sahabat bertanya kepada Nabi eh siapa namanya atau saling berdiskusi. Ini ini siapa ini 70 ini? Mereka membahas itu. Karena mereka tahu betul-betul bahwasannya eh, kedudukan al-manzilah yang tinggi tersebut masuk jannah tanpa hisab tanpa adab itu nggak mungkin bisa diraih, tidak akan tercapai kecuali dengan amal. Kan mereka penasaran ini amalan apa bisa sampai kedudukan tersebut. Ini menunjukkan kedalaman ilmu para pendahulu kita
dari kalangan orang-orang soleh, para sahabat, tabi'in, dan nah seterusnya. Kemudian yang ke-17, hirsus salafi 'alal khairi wal munafasati 'alal a'mali salihah. Ini menunjukkan dalam hadis tersebut terdapat faedah bahwasannya eh, semangat salaf, semangat kesungguhan para salaf dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam amal soleh. Nah, nah, kemudian yang ke-18, anatarka ruqyati wal kai min tahqiqit tauhid, bahwasanya meninggalkan ruqyah dan juga kai, pengobatan dengan besi panas, itu merupakan dari bagian merealisasikan tauhid. Kemudian yang ke-19, talabud du'ai minal fadili fi hayatihi. Ia meminta doa dari orang utama, yang utama dalam atau semasa hidupnya. Ya, kita lihat di situ Kasyah bin Mihsan, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, meminta doa kepada beliau semasa beliau hidup. Nah, tentunya sekarang beliau telah wafat sehingga kita tidak bisa meminta kepada beliau dan tidak boleh. Kemudian yang ke-20, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara ana ukasyata minas sab'ina alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzabin faqutila syahidan fi hurubir riddati radhiyallahu anhu. Ke-20 merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian, ya, salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Itu ketika beliau mengkabarkan bahwasannya Ukasyah termasuk dari 70.000 golongan tersebut yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab. Dan ternyata memang beliau terbunuh sebagai seorang syahid, ya, sebagai syahid dalam perang Riddah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya eh, apa namanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengatakan anta minhum. Nah, itu memang terbukti beliau syahid dalam perang Riddah. Nah, karena kalau mungkin kalau orang biasa mengatakan, oh Anda eh, demikian demikian begitu. Ternyata setelah itu dia berubah. Nah, ini orang biasa. Namun ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau memang diberi wahyu. Dan ini termasuk perkara gaib, ya. Orang dipastikan masuk jannah itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Nah, ya, kita tidak boleh memastikan seseorang betul-betul dia masuk jannah bighairi hisab wala adab. Itu haram hukumnya. Kemudian kita lanjutkan nomor 21. Fadilatu Ukasyata bin Mihsan radhiyallahu anhu. Keutamaan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya, beliau telah, nah, Nabi sendiri Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa anta minhum. Kemudian yang ke-22, isti'malul apa ini? Al-ma. Nah, al-mu'aridin atau al-ma'aridin. Nah, isti'malul ma'arid al-ma'arid wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yaqul lirrajulil akhar lasta minhum. Nah, penggunaan ta'rid. Nah, ini sindiran yang halus dan juga mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan kepada orang lain ketika Ukasha minta doa, nah, Nabi bersabda anta minhum, kemudian ada orang lain minta, Nabi tidak mengatakan lasta minhum, namun Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukasha. Nah, jadi menggunakan ta'arif, ungkapan yang halus. Nah, tapi tidak mengatakan sudah antum jangan minta saya doa atau lasta minhum atau yang lainnya. Namun sabaqaka biha Ukasha.
Menunjukkan husnu khuluqin Nabi. Kemudian nomor 23 saddu dzara'i li alla yaquma man laisa ahlan fa yaruddu wallahu a'lam atau yuraddu. Nah, yang terakhir 23 faedah yang terakhir yang disebutkan Syekh Saleh Hafizahullah ini menutup pintu-pintu kejelekan. Saddu dzara'i. Ini istilah yang sering dipakai untuk nah, mengistilahkan menutup pintu-pintu fitnah begitu atau pintu-pintu kejelekan. Ya, ini agar orang yang li'alla yaqum man laisa ahlan fayurad agar orang yang tidak pantas nah untuk mendapatkannya itu berdiri. Nah, dan akhirnya dia ditolak. Wallahu a'lam. Yaitu ketika Ukasha bin Mihsan meminta doa, mungkin saja ketika itu ada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan 70 golongan ini. Begitu. Maka Nabi langsung menghentikan, sudah Ukasha saja begitu. Sabaqaka biha Ukasha. Demikian Allah a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kita lanjut ke bab yang baru. Setelah kita menyelesaikan bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wala adzab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.